Manusia itu tertidur, baru nanti kalau mereka bangun, mereka mati, mereka terbangun, sadar di titik mana hidup yang sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Malam hari ini kita akan membahas tentang mimpi. Mohon tidak disalahpahami, meskipun mungkin nanti di awal-awal saya jelaskan beberapa filosofi mimpi. Tapi sebenarnya tema mimpi yang kita angkat pada bulan ini itu mimpi yang sifatnya harapan hidup setiap orang. Jadi bukan mimpi-mimpi yang kita dapat saat kita tidur, bukan mimpi yang kita peroleh saat kita tidak sadar. Meskipun mungkin nanti di awal saya sedikit menjelaskan itu, tapi nanti sebenarnya arah kajian kita malam hari ini itu mimpi dalam arti keinginan besar, keinginan kuat, harapan-harapan hidup utama yang kita miliki. Jadi arahnya nanti ke situ. Teman-teman kan sering dengar istilah misalnya kita orang hidup itu harus punya mimpi. Kita juga sering dinasehati bermimpilah, punyalah harapan, punyalah cita-cita. Mungkin kita lebih akrab dengan kata-kata cita-cita atau harapan. Meskipun sebenarnya konotasinya sama. Seandainya kita menggunakan kata-kata mimpi. Nanti kita lihat ya, sedikit-sedikit bedanya di mana kalau kapan kita menggunakan kata mimpi, kapan kita menggunakan kata harapan. Tapi yang jelas yang dimaksud mimpi malam hari ini mimpi dalam konotasi motivasional tadi, konotasi bahwa kita di antara yang membentuk diri kita itu mimpi-mimpi kita, harapan-harapan kita. Siapa kita? Itu jawabannya tidak selalu harus dilihat seperti apa kita saat ini. Bisa juga dilihat dari mimpi-mimpi kita itu apa. Keinginan-keinginan, harapan-harapan dalam hidup kita itu apa. Nah, itu juga nanti menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Karena kadang-kadang orang itu tidak sepenuhnya bisa mewujudkan keinginan-keinginannya. Misalnya, saya itu yo inginnya jadi orang yang yo soleh, yo pinter, yo tekun, yo rajin, dan lain sebagainya. Cuma kan ada banyak keterbatasan yang membuat saya tidak bisa sepenuhnya seperti itu tadi. Tapi toh demikian, saya masih tetap berkeinginan, saya masih tetap bermimpi untuk jadi orang yang soleh, yang tekun, yang rajin, yang pinter, dan lain sebagainya. Loh, mimpi-mimpi saya ini kan sebenarnya menunjukkan orientasi hidupku ke situ. Nah, orientasi hidup ini juga bisa dipakai untuk mendefinisikan siapa aku. Kalau minggu lalu kan kita mendefinisikan siapa aku itu dengan lebih fokus melihat existing kita, situasi kita saat ini. Nah, malam hari ini kita belajar memahami diri kita dengan mencermati mimpi-mimpi kita, keinginan-keinginan, dan harapan kita. Baik, jadi itu nggih corak kajian kita malam hari ini. Ada yang saya kutip lagi ini dari seorang filosof timur dari Tiongkok, Zhuangzi. Ini tokoh ini pernah juga kita bahas di
ngaji filsafat, saya lupa sesi keberapa dulu Zhuangzi ini. Jadi dia punya satu kalimat yang menarik tentang mimpi ini. Jadi dia cerita begini, satu ketika saya bermimpi, aku adalah seekor kupu-kupu yang terbang berkeliling di langit, di angkasa. Kemudian aku bangun. Jadi dia mimpi jadi kupu-kupu yang terbang ke sana kemari. Senang sekali bisa terbang kemana-mana. Nah, kemudian dia bangun. Nah, saat bangun itu dia terus bertanya pada dirinya, sebenarnya aku ini manusia yang bangun ini sekarang, itu manusia yang bermimpi jadi kupu-kupu, ataukah aku ini sebenarnya kupu-kupu yang bermimpi jadi manusia? Tadi kan waktu mimpi jadi kupu-kupu kan tiba-tiba saja terus jadi kupu-kupu, kemudian terbang ke sana kemari. Itu kan seolah-olah mimpinya ya kupu-kupu itu. Tapi kemudian bangun dengan kesadaran sebagai manusia. Nah, ini yang lebih mimpi yang mana? Nah, itu pertanyaannya. Logikanya sama dengan para sufi tadi. Hidup sekarang di dunia ini dengan hidup nanti, itu mana yang lebih sejati? Wong dua-duanya ketika kita mengalami, kita meresponnya sama seriusnya. Nah, maka di quotes-nya Zhuangzi itu dia bertanya, ini aku yang mimpi jadi kupu-kupu atau kupu-kupu yang mimpi jadi aku? Loh, meskipun aku mimpi jadi kupu-kupu atau kupu-kupu yang mimpi jadi aku, itu kan rasanya sama. Jadi begitu aku mimpi jadi kupu-kupu, akunya hilang kan, yang ada kupu-kupunya dalam mimpi. Aku merasa aku ini kupu-kupu. Sebaliknya juga begitu, kupu-kupu yang mimpi jadi aku, jadi manusia, itu kupu-kupunya hilang. Wong sekarang mimpi jadi manusia, dia merasa dirinya yang sejati manusia. Nah, makanya bagian tertentu dalam pemikiran filsafat tentang mimpi itu ada yang bilang mimpi itu hakikatnya hidup ini. Jadi hidup ini seperti mimpi. Karakternya, kita memang merasa ini beneran, ini sejati, tapi apa ya? Jangan-jangan kita ini sedang tidur mimpi. Jangan-jangan saya ini sedang tidur memberi kajian, teman-teman sedang tidur mimpi mendengarkan kajian. An-nasu niyamun fa'idha matu intabahu. Manusia itu tertidur, baru nanti kalau mereka bangun, mereka mati, mereka terbangun, sadar di titik mana hidup yang sejati. Nah, ini boleh kapan-kapan kita perdalam lagi tentang karakter ilusifnya hidup ini. Beberapa tradisi timur itu banyak yang punya pandangan hidup ini tidak nyata, hidup ini isinya kekosongan saja, tidak ada yang sejati. Oke. Menarik kalau teman-teman tarik lagi, itu kita mungkin masih ingat teman-teman, dulu kita pernah belajar tentang bapaknya filsafat modern, René Descartes. Beliau ini juga punya pandangan tertentu tentang filsafat mimpi. Kapan-kapan kita bahas. Tapi kalau René Descartes ini disebut bapaknya filsafat modern, sebenarnya filsafat modern itu berarti berhutang pada mimpi. Karena René Descartes ini bertekad untuk jadi filosof, bertekad untuk serius mencari ilmu dengan jargon yang populer sekali, aku berpikir maka aku ada, itu setelah mimpi. Jadi René Descartes itu, beliau ini sebenarnya kan memang dikenal sebagai orang pintar, memang cuma suka tidur. Jadi beliau ini kalau tidur awal malam, nanti bangunnya bisa jam 12 siang. Jadi sukanya memang beliau ini tidur.
Nah, satu ketika di musim dingin, ini saat ini René Descartes itu masih muda, sekitar tahun 1619 lah, tanggal 10 November. Ini René Descartes ini saat itu sedang jadi anggota pasukan sukarela Bavarian. Karena setelah beliau tinggal di Belanda, beliau tidak kerasan terus ikut pasukan sukarela. Meskipun tidak jelas sebenarnya beliau juga merasa tidak ngerti kenapa ada perang. Ini perang melawan siapa, alasannya apa. Tujuannya nambah wawasan saja dari beliau jajal ikut sebagai anggota pasukan sukarela perang. Nah, satu ketika beliau ini bermimpi. Jadi saat itu musim dingin, malam hari beliau bermimpi. Yang mimpi ini bolak-balik sampai 3 kali. Jadi mimpi itu 3 kali dan saling bersambungan. Kayak to be continued. Jadi mimpi bangun, mimpi lagi, lanjutan mimpi yang pertama dan mimpi lagi. Jadi mimpi yang pertama itu beliau mimpi kena angin puting beliung. Sampai terlempar keluar. Jadi ceritanya beliau ada di dalam gereja, datang angin puting beliung, beliau terlempar keluar gereja dan jatuh ke tengah banyak orang. Ini mimpi pertama. Terus mimpi yang kedua, beliau bermimpi ada di satu ruangan dan tiba-tiba ruangan itu disambar petir, kena halilintar. Nah, aku kaget terus bangun. Ini mimpi kedua. Terus mimpi yang ketiga, beliau merasa sedang memegang setumpuan kertas yang halaman depannya, kalau dibaca terjemahnya dalam bahasa Indonesia itu judulnya tumpuan kertas ini, apa yang akan engkau ikuti dalam hidup ini. Jadi hidup seperti apa yang akan engkau ikuti. Nah, ini 3 mimpi dalam satu malam ini menarik bagi René Descartes yang saat itu musim dingin beliau tercatat sebagai anggota pasukan sukarela. Terus dari situ terus beliau mencoba memahami tafsir mimpinya. Nah, jadi nanti beliau nulis juga itu tafsirnya tentang mimpi-mimpi tadi. Mimpi diserang angin puting beliung sampai terlempar keluar tadi ke tengah orang-orang, itu ditafsirkan oleh René Descartes bahwa ada satu kekuatan yang akan melanda dirinya, yang tidak mungkin dia menolak. Nah itu, sampai dia terlempar keluar, itu berarti ini kekuatan yang sangat dahsyat. Yang kedua, mimpi disambar petir itu oleh René Descartes ditafsirkan, aku harus segera mengambil keputusan tentang jalan hidup yang harus aku jalani. Jangan sampai telat, karena kalau telat bisa terkena sambaran petir. Kemudian mimpinya yang ketiga, kok membawa kertas, ada tulisannya hidup macam apa yang akan engkau ikuti. Oleh René Descartes ditafsirkan, oh berarti tujuanku, targetku adalah ilmu pengetahuan, setelah ini filsafat. Nah, jadi 3 rangkaian mimpi itu oleh René Descartes ditafsirkan ada kekuatan luar biasa yang mengharuskan aku keluar dari ruangku saat ini dan aku harus segera mengambil keputusan, dan ternyata arah yang harus aku tuju adalah filsafat dan ilmu pengetahuan. Dari situlah nanti René Descartes mulai geser ke filsafat-filsafat, termasuk dengan satu istilah dari yang beliau yang masyhur sekali itu kan cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Loh, ternyata lahirnya filsafat juga
diawali dari mimpi. Baik. Wah, ini banyak, tidak apa-apa ya dongeng kesana kemari. Nanti dipuncai dengan mimpi yang dari aspek motivasional tadi. Kalau teman-teman membuka-buka kajian-kajian filsafat, itu nanti ada istilah oneirologi. Oneirologi itu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti tentang mimpi. Jadi ternyata ada istilahnya. Oneirologi beda ya dengan tafsir mimpi. Kalau teman-teman mungkin kenalnya tafsir mimpi. Seperti Nabi Yusuf yang dapat mukjizat bisa menafsirkan mimpi dengan tepat. Oneirologi ini membahas ontologinya mimpi. Jadi membahas tentang hakikatnya mimpi. Ya, seperti tadi misalnya, mimpi itu seperti hidup ini dan lain sebagainya. Mimpi itu karena kondisi mental yang begini dan lain sebagainya. Itu namanya oneirologi. Oneirologi itu dari kata oneiroi. Oneiroi itu dari bahasa Yunani yang artinya mimpi. Jadi oneiroi itu pasukan dewa-dewa yang ngurusi mimpi. Jadi sekelompok dewa yang mengurusi mimpi. Oneira itu artinya memang mimpi. Jumlahnya 999. Makanya mimpi itu bisa macam-macam. Dewanya saja 999. Dari 999 ini yang paling masyhur ada 3. Yaitu Morpheus, kemudian Ikelos, dan Phantasos. Morpheus itu yang bisa berubah jadi manusia terus masuk dalam mimpinya orang. Kalau Ikelos itu bisa berubah jadi hewan-hewan. Kalau Phantasos itu bisa berubah menjadi objek-objek alam. Ini 3 yang paling terkenal. Nah, 999 oneiroi, dewa mimpi, itu putranya Hipnos. Dewa Hipnos. Nah, teman-teman kenal istilah hipnotis ya. Hipnos itu artinya dewa yang menguasai tidur. Jadi hipnos itu tidur. Ya orang-orang kalau pasti hipnotis kan terus seperti orang ditidurkan. Karena memang dewanya dewa Hipnos. Dewa Hipnos itu dewa yang menguasai tidur. Nanti menarik kalau di Yunani dewa Hipnos ini punya kembaran. Kembarannya dewa Thanatos. Kalau dewa Thanatos itu dewa kematian. Nah, dewa Hipnos, dewa Thanatos itu putranya Dewi Nyx. Dewi Nyx ini dewi malam. Ini istilah-istilahnya mungkin teman-teman akrab, cuma ini memang terinspirasi dari nama dewa-dewa Yunani. Ilmunya namanya oneirologi. Baik, ya kita tidak mendalam di sini, wong nanti arahnya terakhir kan bukan mimpi yang mimpi ini, tapi mimpi yang aspek bagaimana membentuk dan mengembangkan diri. Dan pembahasan tentang mimpi ini ya sejauh yang saya tahu ada di semua horizon sosial, di semua horizon budaya. Tiba-tiba saya ingat kalau dalam budaya Jawa misalnya, itu ada persepsi dan filosofi khusus tentang mimpi ini. Misalnya orang Jawa itu membagi mimpi itu dalam kategori waktu. Jadi kalau di Jawa ada istilah yang berhubungan dengan mimpi, yaitu titiyoni, gondoyoni, dan puspo tajem. Nah, ini membagi malam saat kita tidur dan bermimpi itu menjadi 3. Mimpi di waktu sepertiga malam pertama itu dikenal kalau dalam budaya Jawa namanya titiyoni. Kalau mimpi di sepertiga malam yang kedua disebut sebagai gondoyoni.
Dan mimpi di sepertiga malam yang ketiga ini dikenal sebagai mimpi puspa tajem. Nah, ini juga kontennya beda-beda. Kalau titioni yang di sepertiga malam yang pertama, ya mungkin sebut saja ini jam-jam 9 sampai jam 12. Ini mimpi yang sifatnya hanya bunga-bunga tidur saja. Mungkin sisa-sisa kesibukan pikiran kita sebelumnya. Ini namanya titioni. Mimpi di sepertiga malam yang pertama ini tidak harus terlalu dipikirkan, diambil hati. Wong ini kembangnya orang tidur saja. Nanti ada mimpi di sepertiga malam kedua, namanya gondoyoni. Kalau ini sifatnya lebih dalam. Jadi mungkin kalau pakai bahasa psikologi, ini mimpi yang isinya ekspresi emosi bawah sadar kita. Jadi mimpi ini mungkin menyimpulkan keinginan-keinginan kita yang terpendam, hasrat-hasrat kita yang tersembunyi. Itu biasanya di sepertiga malam yang kedua, jam 12 ke atas lah sampai jam-jam 3. Nah, nanti ada sepertiga malam yang terakhir. Jadi mungkin jam-jam 3 malam sampai menjelang subuh. Ini namanya puspa tajem. Nah, mimpi di sepertiga malam yang ketiga inilah yang bagi orang Jawa ini isinya petunjuk-petunjuk, isyarat-isyarat yang penuh makna. Jadi asal kita mampu membacanya, asal kita saat tidur juga dalam kondisi baik. Jadi tidur dalam kondisi baik itu ya misalnya kita tidur saat melakukan laku prihatin, puasa, kholwat, riyadhah, atau tidur diawali zikir dengan lahir batin kita bersih. Kemudian bukan tidur dalam rangka maksiat, dalam rangka iseng, dalam rangka dan lain sebagainya, tapi memang tidurnya itu tidurnya orang yang istirahat untuk melakukan ibadah, laku prihatin yang lebih baik di setelah nanti bangun tidur. Jadi tidur kalau dalam agama yang jenisnya ibadah. Nah itu kalau ada mimpi di sepertiga malam yang terakhir namanya puspa tajem bagi orang Jawa. Dan ini isinya isyarat-isyarat, petunjuk-petunjuk. Baik, berarti kalau yang tidak dalam kondisi seperti itu, ya mungkin saja dapat isyarat, tapi bukan isyarat yang sifatnya positif. Kalau dalam hadis itu kan ada, misalnya teman-teman kalau masih ingat ada hadis riwayat Bukhari yang saya ingat itu, mungkin nanti bisa dicari di Sahih Bukhari. Rasulullah bersabda bahwa mimpi itu ada 3 macam. Yaitu mimpi karena bisikan hati, atau mimpi karena gangguan setan, jin, atau mimpi yang isinya kabar gembira, isyarat dari Allah. Baik, ini ilustrasi untuk menunjukkan bahwa ada banyak filosofi, ada banyak makna kalau kita ingin menggali mimpi dalam perspektif memahami hakikat hidup ini, khususnya hubungannya dengan kedirian manusia. Nah, yang kedua, ini kan tadi saya bagi 3 ya, memahami mimpi. Yang pertama tadi mimpi secara filosofis. Nah, sekarang coba kita gali mimpi dari aspek biologis. Mimpi dari aspek biologis, mimpi dari aspek psikologis. Ini banyak teori-teori tentang mimpi. Nah, dari aspek psikologis yang saya tahu juga,
Ini nanti teman-teman silahkan menggali, karena lagi-lagi saya bilang fokus kita tidak ke sini, nanti fokus kita ke bagaimana mimpi sebagai bagian dari keinginan cita-cita untuk membentuk diri kita. Tapi kita tambah materi-materi ini untuk nambah wawasan kan. Memang nawaitunya ngaji ini secara umum nambah wawasan. Ya kalau teman-teman yang tidak betah nunggu segera ke materi utamanya, ya nanti kalau sudah selesai kan bisa langsung dicucuk, diloncati, dipotong-potong, dicepatkan dan lain sebagainya. Teman-teman jauh lebih tahu tentang itu. Baik, jadi dari perspektif psikologi yang saya tahu itu ada 4 teori tentang mimpi. Yang pertama jelas, ini teori yang paling terkenal dari filosof psikolog Sigmund Freud yang dikenal sebagai Freud teori, teorinya Freud. Kemudian ada namanya activation synthesis theory. Kemudian ada namanya information processing theory. Kemudian ada neural housekeeping theory. 4 teori tentang mimpi. Kita belajar sebentar, barang 5 menit tentang 4 teori ini. Kalau teorinya Freud itu menganggap bahwa mimpi ini adalah cerminan dan desaan dari bawah sadar kita. Jadi kalau di Freud itu kan teman-teman mungkin masih ingat ya, membagi struktur kejiwaan manusia itu ada id, ada ego, dan ada super ego. Id ini yang sifatnya bawah sadar ini. Jadi apa sebenarnya itu keinginan kita, sebenarnya mungkin cita-cita, harapan kita tertentu, atau kegelisahan tertentu kita, atau pokoknya apa-apa yang di wilayah sadar kita singkirkan. Mungkin karena dianggap tidak pantas, mungkin kita karena menganggapnya kurang realistis, mungkin kita menganggapnya itu tidak sesuai dengan norma tatanan, mungkin kita menganggapnya nabrak aturan, dan lain sebagainya. Akhirnya kita eliminasi. Misalnya kita ingin sesuatu, tidak pantas saya kok ingin begini misalnya. Terus kita represi, kita singkirkan dari wilayah sadar, terus masuk ke bawah sadar. Nah, koleksi-koleksi bawah sadar ini seringkali muncul dalam mimpi. Nah, inilah teorinya Freud. Misalnya, teman-teman, contoh paling gampang ya. Teman-teman misalnya naksir pacarnya temannya. Jadi, diam-diam kok seneng ya sama pacarnya temannya. Tapi kan terus kita tahu, itu kan pacarnya temenku. Ndak boleh, ndak pantas. Mosok aku terus ngerebut miliknya teman misalnya. Itu kan kita sendiri merasa itu sesuatu yang ndak patut, sesuatu yang ndak pantas, sesuatu yang ndak boleh. Akhirnya kita represi. Loh, koleksi represi yang kita tekan ke bawah sadar ini sangat mungkin nanti keluarnya di mimpi. Karena dalam kondisi sadar kita ndak berani mengeluarkannya. Nah, ini teorinya Freud. Mungkin mimpi kita, mungkin kita lagi pacaran dengan pacarnya teman kita itu, atau ketemu, atau apa saja yang menyangkut tentang dia. Nah, ini koleksi bawah sadar. Atau mungkin di masa kecil kita pernah mengalami apa yang kita kecewa luar biasa misalnya. Itu mungkin keluar lagi dalam mimpi. Karena dalam dunia nyata kita mati-matian melupakan, tidak ingin ngangkat. Dalam saat sadar kita tidak ingin memunculkan itu. Ya nanti munculnya dalam mimpi. Jadi mimpi ini kalau dalam teorinya Freud berarti menjadi cerminan, menjadi gambaran dari keinginan-keinginan kita yang terrepresi. Yang kalau di dunia nyata itu
tidak berani kita tampilkan. Mungkin karena tidak boleh atau tidak pantas atau tidak etis dan lain sebagainya. Jadi justru ini yang sering jadi masalah kalau dalam teori psikoanalisisnya Freud. Jadi orang jadi stres, orang jadi baper, orang jadi mudah marah karena jiwanya tidak stabil. Mengapa jiwanya tidak stabil? Ada banyak keinginan yang direpresi, ditekan. Yang bisa saja pada saatnya meledak, terus lahir beberapa gejala-gejala yang hari ini mungkin kita sebut sakit jiwa. Nah, ini teori pertama. Berarti mimpi itu adalah cerminan atau desaan dari bawah sadar yang kita represi. Makanya dalam teknik-teknik psikoanalisis itu kan selalu dicari teknik-teknik untuk menggali, membongkar, membersihkan isi-isi yang ada di bawah sadarnya seseorang. Biar tahu sebenarnya aslinya orang ini yang dia pikirkan apa, yang dia gelisahkan apa, itu sebagian besar adanya di bawah sadar. Nah, yang kedua ada activation synthesis teori. Di teori yang kedua ini, mimpi itu semacam aktivitas-aktivitas otak kita yang bekerja menafsirkan sinyal-sinyal yang ada, mungkin memori-memori yang terkumpul di dalamnya, dan dimainkan secara random, secara acak, karena kita sedang tidak sadar. Jadi akal kita yang menangkap sinyal-sinyal melalui otak secara acak. Jadi ini yang membuat kadang-kadang kalau teman-teman mimpi itu kan ada banyak sekali hal yang tidak masuk akal. Meskipun saat mimpi kita menyikapinya biasa-biasa saja. Itu biasanya data A nyampur dengan data B, data C nyampur dengan data D. Ini kerja otak secara acak saat kita tidak sadar. Jadi ketika otak kita menafsirkan sinyal-sinyal informasi yang mungkin tersisa, mungkin ada dari saat ketika kita sadar. Makanya kadang-kadang misalnya teman-teman mimpi padahal sekarang sedang di Jogja, kok ya cepat sekali tiba-tiba sampai rumahnya orang tua kita di Jawa Timur atau di Sumatera atau di Sulawesi, kok sekarang bisa ngobrol sama orang-orang yang jauh di sana misalnya. Itu kan informasi yang tidak nyambung. Jadi tiba-tiba saja kita kembali ke masa SD dengan situasi kita sekarang, ketemu teman-teman lama seolah-olah balik SD lagi dan lain sebagainya. Ini karena informasi-informasi yang tersimpan dalam otak kita ini tampil secara acak. Jadi namanya activation synthesis. Jadi terjadi pertemuan-pertemuan data yang kadang tidak karu-karuan. Jadi mungkin karena kita kangen sekali dengan masa-masa kecil, dalam mimpi muncul situasi seperti masa kecil, sementara kitanya sudah cara berpikirnya seperti kita sekarang. Nah, jadi di teori kedua ini mimpi itu ya ketika otak kita bekerja saat kita tidak sadar. Sehingga dia kerjanya ya random, kerjanya acak, menampilkan memori-memori yang tersimpan. Nah, ada lagi yang ketiga, teori namanya information processing theory. Nah, information processing theory ini punya asumsi bahwa mimpi itu terjadi ketika orang sedang, kalau pakai bahasa Jawa mungkin kepikiran, atau kemarin kita pakai istilah overthinking. Jadi kita gelisah sekali memikirkan sesuatu. Kita menghabiskan banyak daya, banyak tenaga, banyak waktu mikir tentang sesuatu itu. Dan pada gilirannya sesuatu itu akan muncul dalam mimpi. Jadi mimpi berperan sebagai semacam problem solving. Di saat sadar kita buntu.
Tapi dalam mimpi ini, data-data yang kita kumpulkan, yang kita alami ini ketemu ya dengan caranya sendiri. Jadi di level kedua ini semacam katarsis. Katarsis ini ya semacam memproses informasi-informasi untuk bisa lepas dari problem yang dialami. Kalau menurut teori yang ketiga ini, orang lebih mudah mimpi ketika dia stres, ketika dia banyak masalah. Teman-teman boleh ya direnungi, kira-kira saya itu kalau pas kepikiran macam-macam banyak masalah, apa iya lebih sering mimpi dibandingkan kalau pas sedang puas, lega, tidak ada problem atau problem banyak yang terselesaikan. Nah, diasumsikan kalau pakai teori yang ketiga ini, orang itu biasanya kalau banyak mimpi itu kemungkinan ada banyak pikiran. Jadi ada banyak hal yang harus dia selesaikan. Nah, yang keempat ada neural housekeeping theory. Nah, kalau ini mimpi itu sifatnya untuk memelihara kewarasan, menjaga keseimbangan saraf-saraf otak. Jadi mimpi itu melepaskan ketegangan-ketegangan. Mimpi itu membersihkan file-file otak yang tidak penting. Mimpi itu memperkuat jaringan yang ada di saraf-saraf otak. Jadi ada fungsi pembersihan, ada fungsi penjagaan, nah itu mimpi. Jadi mimpi itu semacam menjaga keseimbangan yang ada di otak kita. Ini namanya neural housekeeping theory. Baik, ya ini untuk sekedar tahu saja, teman-teman yang ingin mendalam boleh belajar psikologi. Tapi paling tidak, inilah mimpi dalam perspektif psikologi. Para ahli yang concern dengan gerak jiwa, aktivitas-aktivitas mentalnya manusia. Jadi tentang mimpi ada yang berteori bahwa mimpi itu adalah timbunan bawah sadar yang mendesak ke alam sadar. Ada yang bilang bahwa mimpi itu ketika otak kita bekerja, menafsirkan berbagai sinyal yang ada secara acak. Ada yang bilang bahwa mimpi itu adalah kondisi ketika alam sadar buntu, sehingga dia lebih berperan pada problem solving. Dia berperan pada peredaan situasi saat kita stres. Dan ada yang bilang ya mimpi itu dalam rangka menjaga keseimbangan otak kita dan saraf-sarafnya dengan segala informasi yang ada di dalamnya. Baik dengan cara membersihkan yang tidak penting atau menghilangkan yang tidak perlu dan lain sebagainya. Oke, ini pengantarnya. Wah, pengantarnya panjang sekali ya untuk materi kita malam hari ini. Padahal kita arahnya nanti tidak tentang psikologi, tidak tentang filosofi teologinya mimpi. Kita akan membahas mimpi sebagai bagian dari upaya kita membentuk diri. Baik, kita mulai. Sekarang kita hubungkan mimpi ini dengan aspek yang berhubungan dengan minggu lalu ya, mengenali diri dan membentuk diri. Ini mengenali dan membentuk diri ini dua hal yang saling berangkai. Kalau hanya mengenali saja ya sifatnya mungkin pasif. Sementara manusia itu makhluk yang dinamis. Dia bisa berubah, bisa berkembang. Oleh karena itu, ya kita harus mengenali diri kita dulu pertama-tama, kita ada di mana, kekurangan, kelebihan kita apa. Setelah itu mari kita bentuk diri kita sesuai keinginan, sesuai ideal-ideal yang ingin kita tetapkan. Berarti apa? Memahami seseorang itu tidak hanya dari bagaimana dia sekarang, tapi juga bisa dari apa yang dia inginkan.
apa yang dia harapkan, apa yang dia mimpikan. Ada orang baiknya luar biasa, tapi kok ya mimpinya rusak misalnya. Dia mimpi ingin unggul dan menguasai seluruh kekayaan misalnya. Nah, ini kan negatif sifatnya. Kita kan sudah bisa menilai, orang ini keinginannya negatif. Meskipun sekarang dia positif. Penilaian kita tentang dia kan terus sudah berubah. Jadi mimpi pun atau harapan pun itu sesuatu yang bisa kita pakai untuk mendefinisikan seseorang. Ada orang jahat misalnya, perampok, maling, atau apalah kejahatan apa, koruptor. 2 orang misalnya, yang satu merasa sudahlah, saya ini sudah rusak, sudah jahat, ya sudah selesai, biar saja saya jahat. Yang satu bilang, saya tahu saya jahat, tapi saya ingin berubah jadi lebih baik. Saya ingin jadi orang yang lebih manfaat. Saya ingin orang yang menundukkan diriku jadi tidak jahat lagi. Loh, yang satu punya harapan, punya keinginan, yang satu tidak. Tentu saja definisi kita kan berbeda tentang 2 orang ini, meskipun sama-sama telah melakukan kejahatan. Jadi di titik ini bisa kita simpulkan, mimpi juga bisa kita pakai jadi ukuran untuk menilai, untuk memahami diri. Ya kalau sebagaimana judul bulan ini, Who Am I? Berarti mari kita pahami mimpi-mimpi kita. Loh Pak, kok tidak ada Pak? Saya tidak punya mimpi. Yo, mari kita berani bermimpi kalau begitu. Wong manusia itu dinamis ya. Mari kita pastikan dinamika hidup kita itu ke arah yang lebih baik. Nah, ke arah yang lebih baik ini kan namanya mimpi, harapan, cita-cita. Jadi mimpi malam hari ini kita definisikan sebagai harapan dan cita-cita. Mimpi adalah bentuk dari harapan dalam diri kita tentang masa depan. Mimpi adalah tujuan yang ingin kita wujudkan. Mimpi adalah dorongan dalam diri kita, motivasi dalam diri kita untuk berusaha, untuk mencapai sesuatu, meskipun banyak kesulitan. Jadi disinilah pentingnya mimpi. Kalau tidak ada mimpi, tidak ada harapan, tidak ada cita-cita, tidak ada keinginan, dunia ini pasti tidak berkembang. Dunia ini jadi sedahsyat ini hari ini, itu pasti lahir dari mimpi demi mimpi yang terwujud. Baik, jadi disinilah pentingnya mimpi. Dengan mimpi kita jadi paham orientasi hidup kita. Dengan mimpi kita jadi tahu orang seperti apa kita. Ketika kita punya mimpi-mimpi terus kita baca, oh ternyata keinginanku itu ini. Oh ternyata aku ini lebih mengutamakan karir pekerjaan dibandingkan pasangan. Oh ternyata aku ini lebih mengutamakan kekayaan daripada jabatan misalnya. Oh aku ini orang yang agama nomor 1, kalau jabatan nomor 2. Ini kan bisa kita deteksi dari mimpi-mimpi dan harapan kita. Sayangnya, ini sayangnya ya, banyak di antara kita yang tidak sadar dengan mimpinya atau tidak mau bermimpi. Seperti saya bilang, banyak orang yang pokoknya mengalir saja lah Pak, dijalani, pokoknya situasi yang terjadi apa diikuti saja, nanti kalau ada peluang ya diambil. Kan banyak yang punya prinsip seperti ini. Padahal kalau kita punya cita-cita, kalau kita punya mimpi, ini kan alamat kita akan serius berjuang, berusaha mewujudkan mimpi itu. Kita tidak akan mau mengalir saja. Kita ingin hidup ini versi yang kita inginkan. Jadi penting bagi kita untuk sadar apa keinginan kita, kemudian mau berjuang mewujudkannya.
Itulah namanya mimpi. Ya mungkin memang kadang-kadang karena dorongan situasi tertentu, kita ini tidak berani bermimpi. Sebenarnya kalau kuliah jurusan saya ini Pak, bisa sih Pak, di antara profesi yang ditawarkan untuk jadi dosen misalnya, untuk jadi diplomat, duta besar misalnya, itu kalau di rumusan kurikulumnya begitu Pak. Tapi kok saya tidak berani Pak matok jadi duta besar, matok jadi dosen misalnya. Wong saya itu orangnya begini. Itu kan menunjukkan kita tidak berani, bermimpi saja tidak berani. Mungkin karena situasi hari ini yang membuat kita pesimis. Tapi apapun situasinya, harusnya tetaplah kita berani matok mimpi. Atau kalau tidak mau pakai istilah mimpi, cita-cita wis. Kita kan sering didorong, didesak, yuk punya cita-cita. Kalau orang itu tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan, dia tidak tahu mengarahkan layar kemudinya kemana. Dia tidak tahu orientasinya hidup itu dijalankan kemana. Yuk ibarat mobil, kalau teman-teman tidak punya tujuan ini kan cita-cita tadi, harapan tadi, mimpi tadi. Kita kan terus tidak jadi jalan. Kalau jalannya asal saja, ya kita tiwas kehabisan bensin, tapi tidak meraih apa-apa. Tidak sukses apa-apa, tidak keberhasil apa-apa, meskipun mungkin merasakan sesuatu atau menikmati sesuatu. Jadi, ini pentingnya mimpi.